Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Dennis Jonathan. Saya berasal dari kelas SI 13 dengan BP 20 10 11 52 61 0065. Kali ini saya akan membahas materi tentang supply chain management. Kesadaran akan adanya produk yang murah, cepat, dan berkualitas inilah yang melahirkan konsep baru tahun 1990-an, yaitu Supply Chain Management atau SCM. Definisi Supply Chain Management. Supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Tujuan dari supply chain management adalah untuk mengurangi ketidakpastian atau uncertainty dan risiko dalam supply chain. Ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu 1. Aliran barang dari hulu ke hilir. Yang kedua, aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Yang ketiga ialah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Berikut adalah gambar diagram dari supply chain. Seperti yang kita lihat, terdapat supplier, manufacturer, warehouse, dan customer. Berikut yaitu komponen supply chain. Sebuah model rantai pasokan sederhana terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu supplier, persediaan bahan baku. Yang kedua terdapat produsen, yaitu menghasilkan produk. Yang ketiga gudang atau pusat distribusi, toko-toko dan kapal-kapal produk. Kemudian yang terakhir yaitu pengguna akhir, yang disebut juga menerima produk. Lalu terdapat fungsi supply chain management. Yang pertama, supply chain management secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Manfaat ini menekankan pada fungsi produksi dan operasi dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, supply chain management berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang dipasok oleh rantai supply mencerminkan aspirasi pelanggan atau konsumen akhir tersebut. Melalui pelaksanaan supply chain management, pemasaran dapat mengidentifikasi produk dengan karakteristik yang diminati konsumen. Selanjutnya, fungsi ini harus mampu mengidentifikasi seluruh. Kemudian, prinsip-prinsip supply chain. Yang pertama yaitu segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. Yang kedua, sesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan pelanggan yang berbeda. Yang ketiga, dengarkan sinyal pasar dan jadikan sinyal tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan. Yang keempat, diferensiasi produk pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan percepat konversinya di sepanjang rantai supply. Yang kelima, kelola sumber-sumber supply secara strategis untuk mengurangi ongkos kepemilikan dari material maupun jasa. Yang keenam, kembangkan strategi teknologi untuk keseluruhan rantai supply yang mendukung pengambilan keputusan berhierarki serta berikan gambaran yang jelas dari aliran produk jasa maupun informasi. Kemudian yang terakhir yaitu adopsi pengukuran kinerja untuk sebuah supply chain secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen akhir. Kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi supply chain management adalah yang pertama, kegiatan merancang produk baru atau produk development. Yang kedua, kegiatan mendapatkan bahan baku atau procurement. Yang ketiga, kegiatan merencanakan produksi dan persediaan atau planning and control. Yang keempat, kegiatan melakukan produksi atau production. Yang terakhir yaitu kegiatan melakukan pengiriman atau distribution. Lalu peran internet dalam supply chain management. Internet memungkinkan kolaborasi, koordinasi, dan integrasi dalam praktik di lapangan. Kemudian dengan adanya internet, pihak-pihak pada supply chain bisa membagi informasi serta melakukan transaksi dengan lebih cepat, murah, dan akurat.
Kemudian solusi masalah supply chain. Yang pertama, melakukan outsourcing atau dengan menggunakan sumber dari pihak luar daripada dilakukan sendiri selama ada permintaan yang meningkat. Kemudian membeli input secara langsung daripada harus memproduksi terlebih dahulu. Menciptakan strategic partnership dengan supplier. Lalu menggunakan pendekatan just in time dalam melakukan pembelian, yang mana supplier mengirimkan material yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Lalu menggunakan supplier seminimum mungkin. Dan memperbaiki hubungan antara supplier dan buyer. Lalu terakhir melakukan proses produksi setelah ada order. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu contoh supply chain management dan pihak yang terkait. Yang pertama penghasil gandum, yang kedua penghasil tebu, yang ketiga penghasil garam, yang keempat penghasil aluminium, yang kelima pabrik tepung terigu, yang enam pabrik gula, yang ketujuh distributor garam, yang kedelapan pabrik kaleng, ke-9 pabrik biskuit, yang ke-10 pergudangan, yang ke-11 supermarket, dan yang terakhir yang nomor 12 yaitu perusahaan transportasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi supply chain management kali ini. Semoga apa yang saya bahas kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.